Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, kita niatkan terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, baik untuk urusan dunia ataupun untuk bekal di akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan berpindah materi kepada materi surah Al-Insyirah, ya. Surah Al-Insyirah atau surat Asyarah atau kalian biasa sebutnya surah Alam Nashrah. Nah, surah Al-Insyirah ini termasuk kelompok surah Makkiyah, ya. Kelompok surah Makkiyah ini maksudnya surat-surat yang turun di kota Mekah yang terdiri dari 8 ayat. Ya, surah ini berada pada urutan surat ke-94 urutannya dalam Al-Quran dan diturunkan sesudah surah Ad-Duha. Jadi Al-Insyirah ini surah Makkiyah 8 ayat, ya, urutannya ke-94. Adapun sebab turunnya atau asbabun nuzul dari surah Alam Nashrah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yaitu berkaitan dengan perjalanan dakwah Rasulullah di Mekah, di mana perjalanan dakwah Rasulullah ini ada banyak hambatan selama 13 tahun, ya, beliau di kota Mekah berdakwah, di mana kaum kafir Quraisy ini banyak sekali melakukan gangguan-gangguan kepada Rasul ketika berdakwah, termasuk mencela Rasul dan para pengikutnya. Bahkan ada juga pengikut-pengikut dari Rasulullah yang disiksa, ya, ada seperti sahabat Bilal, ya, sehingga akhirnya sahabat Abu Bakar yang nanti akan menjadi Amirul Mukminin, khalifah pertama di dalam Islam, itu membebaskannya, ya. Dan mari kita sama-sama baca, dan seperti biasa tolong yang belum berwudu terlebih dahulu, yang belum menutup aurat dengan sempurna, tutuplah karena kita akan membaca kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak, ya. Di sini alam nashrah, ya. Alam nashrah. Di sini ada izhar syafawi, mim ketemu nun. Kemudian ada ro tafkhim karena ro-nya berharokat fathah, ya. Laka sadraka, ya. Ini laka sadraka. Di sini ada qalqalah sughra, ada ro tafkhim dan waqaf mamnu, makanya laka sadraka.
dibacanya hidup. Ya. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Tapi karena di akhir ayat ada yang mengatakan boleh untuk berhenti karena ada di akhir ayat. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, ya Muhammad? Ya, alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan? Alam ini istifham atau kata tanya, ya, yang mengandung makna takrir atau menetapkan, yakni kami telah melapangkan. Maka, ya, untuk Muhammad, sodroka, dadamu dengan kenabian dan lain-lainnya. Ada juga yang mengatakan ini merupakan cerita sejarah di mana ketika Rasulullah masih kecil pernah dibedah dadanya untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran hati, yaitu sifat-sifat buruk. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi yang jelas bahwasanya Allah melapangkan dada, maksudnya hati di sini adalah dengan kenabian dan lain-lainnya, yaitu keimanan dan keislaman. Wa wada'na anka wizrak, ya. Wa wada'na huruf dad, ya. Wa wada'na matabi'i, ya. Angka. Nah, ini maksudnya di sini bukan berarti ada G. Ini ada sedikit sengal, angka yang dinamakan hukumnya ikhfa. Wizrok, kembali Bapak pakai wah hidup karena di sini ada waqaf mamnu. Ya, waqaf mamnu itu adalah dianjurkan untuk dibaca sambung. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Nah, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Wa wada'na di sini menghilangkan, maksudnya Allah telah menghilangkan, telah melenyapkan wizrok, angka wizrok darimu dosamu. Jadi beban-beban dari Rasulullah itu dihilangkan, yang dosa-dosa jadi Rasulullah. Jadi bisa kita lihat bahwasanya dosa itu sebenarnya adalah membebani hidup kita. Perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran yang mengakibatkan kita berdosa sebenarnya itu adalah memberatkan atau menjadi beban dalam hidup kita. Ayat berikutnya, alladzi anqadha dhahrak, ya. Alladzi anqadha, Nah, di sini ada alif lam syamsiyah, ya, karena masuk ke lam, tetapi ada yang mengatakan tidak, jadinya tidak Bapak cantumkan. Alladzi ini matobi'i, ada zal kasrah ketemu ya. Ada lagi di sini angkodo. Nah, angkodo di sini ini hukumnya ketika ada mad asli ketemu hamzah yang beda kata, maka ini disebut dengan mad jaizmun fasil. Adapun non mati ketemu qaf ini yang dihukumi dengan ikhfa. Zahraka ini pakai hak, ya. Nah, ini kan ada waqaf mamnu. Jadi tadi itu alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Ya kan? Ini kalau disambung berarti ada 4. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak. Itu sambung menyambung. Tapi ada yang mengatakan boleh ketika akhir ayat kita berhentikan karena ada di akhir ayat. Adapun artinya yang memberatkan punggungmu. Nah, beban itu kan biasanya dipanggul. Nah, di sini maksudnya alladzi anqadha, yang memberatkan, yang membayahkan, yang membuat lelah zahraka punggungmu, ya. Ayat ini maknanya adalah supaya Allah memberi ampunan kepada Muhammad, kepada Rasulullah terhadap dosa yang telah lalu. Nah, itulah
di sini maksudnya sudah Allah itu sudah memaafkan dosa karena Nabi itu terkategori maksum. Ingat baik-baik, Nabi itu terkategori, Rasulullah itu masuk dalam Nabi dan Rasul itu maksum. Ya, maksum itu artinya terpelihara dari perbuatan dari berbuat dosa, dijaga ya oleh Allah dengan penjagaan Allah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu yang harus dipahami. Makanya itulah yang menyebabkan kita capek itu dosa sebetulnya, bukan masalah. Tetapi yang mengakibatkan kita capek adalah dosa-dosa kita. Sehingga kita jauh dari Allah. Nah, khusus untuk Rasulullah yang tadi dikatakan bahwasanya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi, yang ada apa? Kami angkat bebanmu. Maksudnya beban di sini dosa. Karena apa? Rasulullah sudah maksum. Maksum itu artinya terjaga dari perbuatan dosa atau terjaga dari berbuat dosa. Al-inqad ya, inqad angqadda ini maksudnya tulang punggung, suara tulang punggung yang bila memikul beban berat. Dan bukan hanya dari keterangan ulama salaf mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang memberatkan punggungmu, yakni membebanimu dengan beban yang berat. Apa yang beban yang berat itu? Dosa. Ya, yang beban yang berat karena kita nanti akan mempertanggungjawabkannya di yaumil akhir. Dan Rasulullah, para nabi itu sudah diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya, tadi keistimewaannya adalah maksum, terjaga dari berbuat dosa. Wa rafa'na laka dzikrak. Di sini wa rafa'na, ra-nya ra tafkhim, ada mata wa rafa'na laka dzikrak. Nah, sengaja ini dimatikan karena ini ada al-waqful ula, berhenti lebih utama ya. Ini ra-nya ra tafkhim. Dan kami tinggikan sebutan namamu. Maksudnya namamu di sini adalah Rasulullah bagimu. Ya. Nah, Mujahid, seorang ulama, mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah tidaklah aku disebut melainkan namamu disebut pula bersamaku. Nah, di sini maksudnya nama dari Rasulullah itu dimuliakan. Karena di mana ada nama Allah, biasanya dilanjutkan dengan nama dari Rasulullah. Contoh, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nama Allah, syahadat tauhid disebutkan, asyhadu an la ilaha illallah, ditambah dengan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriringan. Ada juga Qatadah mengatakan bahwa Allah meninggikan, mengangkat sebutan namanya di dunia dan di akhirat. Ya, Rasulullah ini adalah nama Muhammad itu yang dimiliki oleh Rasulullah itu namanya bukan hanya terkenal di dunia tetapi di penduduk langit pun, bahkan hingga akhirat nanti nama dari Rasulullah itu senantiasa dimuliakan. Karenanya ada beberapa riwayat tidak boleh memukul orang yang namanya Muhammad. Ya, tidak boleh memukul kepalanya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kelak di yaumul akhir kita pun insya Allah siapa yang banyak menyebut nama dari Rasulullah, maksudnya di sini bersolawat pun akan mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu pertolongan supaya kita diringankan atau bahkan dibebaskan dari tanggung jawab yang harus kita emban, terutama dari dosa, beban-beban yang kita tanggung ketika hidup di dunia. Di sini maka tiada seorang khatib, tiada seorang pun yang membaca syahadat, dan tiada orang yang sholat melainkan mengucapkannya. Di sini kita lihat khatib itu ketika khutbah itu pasti ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah sallallahu ala Muhammad. Ada berjejeran, berdampingan nama Allah, asma Allah dan nama dari Rasulullah. Ataupun orang yang syahadat, ketika orang masuk Islam baca syahadat, maka yang pertama kali diucap juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berdampingan kembali. Bahkan ketika kita sholat di 5 waktu,
Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 5, 7, 9 kali kita mengucapkan syahadat. Ya. Di subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. 9 kali kita mengucapkan syahadat. Inilah keutamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah ini seperti biasa kalian kerjakan evaluasi. Bapak harap tidak ada yang sampai tidak ada yang benar sama sekali, ya, karena soal-soal yang dibuat di evaluasi adalah soal-soal yang berasal dari materi yang disampaikan, baik materi yang jelas ataupun materi yang tersirat yang disampaikan oleh Bapak. Adapun passwordnya syarh, ya, SYARH, syarh. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini, dan seperti biasa diingatkan agar kiranya tetap menjaga 3M, yaitu menggunakan masker, kedua yaitu rajin mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak ketika ada di tempat yang umum. Dan pesan sekolah seperti biasa, yaitu 3 hal: sholat, jujur, dan bertanggung jawab, serta berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.